Dalam beragama tuh suka-suka dia aja. Iya. Dia coba lihat, nggak ada ayat, nggak ada hadis, nggak ada cerita sahabat. Ya, itu aja dia karang-karang aja sama dia. Iya. Walaupun misalkan itu cuma angan-angan tentang nanti misalkan gini, itu juga kan nggak boleh. Nggak boleh. Seolah angan-angan itu benar gitu. Ya, karena kan itu diceritakan kepada banyak orang. Kalau dia ngangan-ngangan sendiri ya terserah dia. Lihat, kamu udah ketemu ibumu? Dia lagi sama istri aneh nih. Di Khadijah sama Aisyah gitu kan. Di publikasi ini masalahnya. Apaan cerita tuh? Emang surga Isu Mansur sama surga Nabi Muhammad? Oke, kita lihat lagi di sini ada seolah-olah Yusuf Mansur tahu alam akhirat. Ya, ini masih bicara tentang Allah. Rasulullah nanya sama saya. Siapa nanya? Rasulullah. Udah ketemu ibumu? Alah. Belum ya Rasulullah. Dia lagi sama istri-istriku, Khadijah, Aisyah, dan yang lain-lain. Mau ketemu sama dia? Oh ya Rasulullah. Terus kita datang. Terus ibu kita bilang, aku ridho kepadamu wahai anakku. Wah, udah deh. Selesai ngobrol basa-basi seperti tadi selesai, masuklah prosesi inti di wisuda. Ini wisuda dunia nih. Ini ngapain lagi nyengir di sini? Baru sadar. Nggak capek apa ya? Ini wisuda masih bohong Pak, pengujinya masih penguji manusia. Besok Pak, Rasulullah nanya. Iya, ini Pak Ustadz. Ini soal dunia akhirat ya. Jadi ketika walaupun misalkan dia menceritakan, misalkan pakai bahasa misalkan dia menceritakan, oh contohnya seperti ini, tapi kan kalau itu mencontohkan sesuatu yang memang bukan hak dia untuk membicarakan tentang dunia akhirat, itu kan tidak boleh, karena ini urusan akhirat. Itu karena urusan akhirat itu sudah ditegaskan gitu bahwasanya kita kita dibangkitkan kembali kapan, dan kita masuk padang mahsyar itu kapan, dan sampai batas-batas tertentu ceritanya. Ini dia membumbui suatu cerita seolah-olah dia nanti bakalan ketemu dengan Rasul gitu. Istrinya bakal ketemu dengan istrinya gitu. Itu kan cerita yang apa ya, yang mendahului sesuatu yang belum terjadi, dan itu nggak ada di cerita-cerita Rasul kayak gitu. Rasulullah nggak pernah cerita istrinya bakal ketemu istri Mansur, kan nggak pernah cerita juga. Itu gimana itu? Ya, yang pertama dia tuh nggak ada rasa takutnya mau kena azab, malah dia merasa dia tuh sudah di tempat Allah, nanti dalam surga dia udah pegang kunci surga gitu. Ya itu bicara sama Rasul katanya. Rasul ngomong, "Cup, kamu udah ketemu ibumu?" Dia lagi sama istri saya. Siapa ibunya? Kan tiap orang nanti dia kata masing-masing urusannya. Iya, masing-masing. Masing-masing. Pada mengalami ketakutan masing-masing, sibuk dengan urusan masing-masing. Kemudian nggak ada tuh orang bisa jumpa Rasulullah kalau belum dia dapat. Rasulullah itu kan derajat surganya kan paling tinggi. Ya, derajat surganya. Kemudian orang berutang, mana ketemu Rasulullah ya? Dia sibuk bayar utang sana kemari itu. Kata Rasulullah, "Atadruna mal muflis," itu kan? Ya. Tahu kamu siapa orang yang bangkrut? Nggak tahu ya Rasulullah, kata sahabat kan. Ya. Orang bangkrut tuh itu merugikan banyak orang itu kan, amalnya banyak tapi merugikan banyak orang. Nanti dia akhirnya dia sibuk tuh mencari siapa orang yang bayar, gitu kan. Dia cari sampai amalnya habis gitu. Termasuk utang janji juga. Utang janji, waduh. Orang kan nanya nanti, "Cup, mana itu masjid di Spanyolnya?" gitu. Kata mau beli 5 Boeing, pesawat Boeing. Mana? Kita mau keliling-keliling akhirat lo kan begitu. Lagi itu booking situ umroh, ribuan orang. Diumumin satu-satu, susah lagi itu, bayangin aja. Susah. Orang dari hidup zaman dari Nabi Adam sampai nanti akhirat, hidup semua, dan harus nyari satu-satu. Aduh. Susah nyarinya, kapan ketemunya. Jadi kata Rasulullah itu kalau dalam dia kehidupan akhirat tuh kehidupan yang sulit kan gitu kan. Iya. Ini dia nggak ada cerita tuh, enak aja. Kan
Dia mensifati Aduh, dirinya tuh- akhirat sesuai dengan keinginan dia jadinya. Keinginan dia dan di bawah perintah dia. Kalau dalam bahasa yang lebih sadis gitu ya, ini orang sinting ini. Dalam beragama tuh suka-suka dia aja. Iya. Dia coba lihat, nggak ada ayat, nggak ada hadis, nggak ada cerita sahabat. Ya, itu aja dia karang-karang aja sama dia. Iya, walaupun misalkan itu cuma angan-angan tentang nanti misalkan gini, itu juga kan nggak boleh. Nggak boleh. Seolah angan-angan itu benar gitu. Ya, karena kan itu diceritakan kepada banyak orang. Kalau dia ngangan-ngangan sendiri ya terserah Gua dia. lihat, Gitu. kamu udah ketemu ibumu? Dia lagi sama istri aneh nih. Di Khadijah sama Aisyah gitu kan. Di publikasi ini masalahnya. Apaan cerita tuh? Emang surga Isu Mansur sama surga Nabi Muhammad? Enggak mungkin, enggak Nggak mungkin. mungkin. Dia nanti tuh dia harus Karena derajatnya beda gitu. bertanggung jawab. Dia tuh duit orang yang dia rugikan itu. Ini nggak ada cerita ini kecuali bagaimana menampilkan diri sebagai orang sakti sehingga dapat duit banyak, itu aja. Mudah Ya. ngumpulin duit. Karena kan gini, jangankan sekelas pribadi orang-orang biasa gitu. Mungkin kayak Nabi Adam pun nggak merasa nggak setara dengan Rasul gitu. Iya. Jadi nggak mungkin lah ada orang biasa gitu, apalagi yang punya hutang kayak gitu derajatnya sama dengan Rasul itu. Alah. Sampai dengan dia enak aja gitu. Bahkan yang negur Rasulullah lagi. Dia negur Rasul lagi. Bahkan dia tuh sama dengan saya. Ini gila nih orang. Rasulullah nggak kenal dia gitu kan, diperkenalkan oleh Allah. Inilah orang. Rasulullah nggak kenal, Allah yang memperkenalkan. Isu Mansur itu makhluk yang paling mulia. Sampai Allah memperkenalkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak kenal dia. Itu. Astagfirullah. Orang yang paling mulia di hadapan Allah, bahkan ya malaikat yang suci-suci itu bahkan tidak kalah bahkan kalah mulia dengan Kalah Rasul. mulia, iya. Ini nyapa itu aja. Bayangin aja, maksudnya orang itu ngantri nyari Rasul gitu kan. Dalam akhirat kan orang ngantri nyari syafaat di golongan-golongan atau di kelompok-kelompok, misalnya kayak keturunan Nabi Adam, datang ke Nabi Adam. Iya. nggak bisa. Di syafaat tuh kalau kita baca ada orang-orang yang berkumpul di telaga apa itu? Telaga Out ya. Ya, Itu ada yang diusir-usir oleh malaikat, gitu kan? ya. Rasulullah Nyari-nyari bilang, syafaat. dia mengharap syafaat dari Rasulullah, diusir oleh malaikat. Lantas Nabi Muhammad nanya, kenapa dia diusir? Dia umatku gitu. Kata malaikat, engkau tidak tahu apa yang dia lakukan setelahmu gitu. Diusir dia. Ini semua surga gampang aja dia gitu. Soalnya dia tuh udah pegang kunci surga. Dia bisa perintah-perintah Tuhan, perintah Nabi Muhammad gitu. Iya. Alah. Dia ngomong, Cop, udah ketemu istrimu? Apa ini? Ketemu ibumu? Udah jelas dia ngeri loh. Kalau saya tuh begitu tuh ngeri saya terus terang. Iya. Karena bercerita alam gaib berdasarkan khayalan gitu. Iya. Nah, itu kalau akhirat tuh kan ada cerita hadis Nabi kan banyak itu. Iya.